Yo sobat bacot, balik lagi dengan kita Bacotin FPL Podcast di episode Jimat. Jimat episode 4. Nah, seperti biasa di Jimat ini kita akan membahas 3 pemain dengan kepemilikan yang rendah yang bisa membuat atau bisa menjadi suatu diferensial untuk tim kalian. Nah, memang ini Jimat ini kita bikin sebagai salah satu strategi bagaimana mendongkrak posisi kita dari yang 50% ke bawah menjadi bisa mendongkrak ke atas dan membuat tanah hijau yang besar. Wow. Oke, langsung aja tanpa banyak berkata-kata kita pemain yang pertama, siapa Bay? Yang pertama dari Southampton, C. Adams. Wow. C. Adams. Ini kepemilikan berapa sih Adam teh? Kepemilikan 7,7. Oh lumayan ya 7,7 ya. Jadi sebenarnya udah lama dipantau sih dari game week 5 dia konsisten entah skor atau assist ya. Oke. Dan semenjak kehilangan Danny Ings dia kuat buat lawan back yang fisikal. Besok lawan Sheffield potensi besar dia. Kalau dan kita nanti malam ya belum tahu ya kan lawan Brighton gimana hasilnya. Brighton ya. Dan C. Adams sih patut buat dilihat sih pas ketika lawan Sheffield ini. Itu. Oke, berarti C. Adams yang masuk ke watchlist Jimat kita di episode kali ini. Lo mau nambahinnya nih? Agak. Oke. Selanjutnya pemain kedua. Kita ada pemain Tottenham ya, Bay? Pemain Tottenham. Ini ada Eric Dier. Eric Dier. Nah, Dier sebenarnya kita tumben-tumbenan ya ngasih pemain diferensial back itu back. Ya kan? Yang besok karena kita lihat Spurs ini potensi buat clean sheet-nya sekarang semakin konsisten. Besok lawan Palace sebenarnya serangannya sebenarnya biasa aja. Kemarin Palace menang kan gara-gara kartu merah menang besar makanya kan. Dan karena kartu merah bisa menang besar. Iya, tim papan atas back harga 5,0 jaminan clean lebih besar, Dier patut buat dipantau kalau misalkan kalian punya spot back yang bisa ditransfer out. Eric Dier gitu. Eric Dier. Karena kepemilikan sekarang juga dia hanya di 3,0 ya. Iya kecil. 0%, walaupun mungkin secara attacking return juga masih belum ada untuk di musim ini. Tapi dengan rekor Tottenham yang 4 game kemarin berturut-turut itu mencatatkan clean sheet, ini Dier ini bisa menjadi salah satu pilihan back murah dengan potensi poin yang besar karena dia juga bermain di tim yang salah satu pertahanannya terbaik untuk musim ini. Gitu ya kan? Sip. Oke, selanjutnya terakhir kita ada siapa, Bay? Bowen. Terakhir kita punya Jarrod Bowen. Sorry. Jarrod Bowen. Gimana? Jarrod Bowen, West Ham. Ini dia punya potensi meledak karena selain dia jadi second striker walaupun posisi di sayap, dia juga ngambil sekarang corner. Karena sebelumnya yang diambil Cresswell kan. Tapi pas akhir-akhir ini dia ngambil banyak nih si Jarrod Bowen ini nih. Besok melawan Leeds harusnya saling menyerang dan Bowen ini punya potensi buat meledak kembali. Dengan kepemilikan sebenarnya sangat kecil 2,5. Itu bisa ditahan ya sekitar 2 game week lah. 2 game week masih bisa ditahan untuk si Bowen. Iya. Ya, lawan Leeds dan lawan Crystal Palace ya. Iya itu. Masih worth lah. Oke. Untuk diferensial kita di Jimat ini ada yang cocok untuk di kaptenin nggak? Berani nggak kaptenin salah satu dari pemain yang lu sebutin tadi? Lu udah tahu dia lagi ininya. Lagi itu ditanya kaptenin. Udah tahu lagi ada kutukan. Lu mau? Siapa tahu kan dengan pemilihan kapten diferensial itu menjadi satu persembahan lu untuk mengakhiri kezongan lu ini, keterpurukan kapten lu ini.
Kagak mempan. Kemarin Sterling, Mahrez kurang diferensial apa? Aubameyang kurang diferensial apa coba? Lah, ini kan dengan pemilikan yang sedikit, Bang. Siapa tahu dengan kepemilikan yang sedikit ini bisa menjadi titik balik poin lu gitu loh. Enggak, jangan dulu. Jangan. Untuk pemilihan captain ya. Jangan dulu. Oke, berarti 3 pemain yang kita sebutin tadi itu untuk diferensial tapi terlalu riskan kalau misalkan dikaptenin ya. Walaupun kalau dikaptenin meledak bisa wow factor gitu. Tapi resikonya juga terlalu tinggi. Resiko terbesar karena banyak big names yang melawan tim kecil. Itu aja sih. Oke. Nah, ada tips. Untuk episode ini Bayu punya beberapa pesan mutiara nih sepertinya. Nah, gue ada tips yang nggak bisa didapat dari konten creator lain, bahkan dari luar negeri atau dari dalam negeri. Dan gue juga nggak ngerti tahu si Fahmi atau si Raka, karena ini dari pengalaman gue pribadi. Sebenarnya udah gue tulisin di beberapa tempat kan. Misalkan kita punya starting line up dari Manchester City, kita bisa melihat di YouTube-nya itu. Dia kan kalau di sistemnya Manchester City kan 11 pemain tuh bermain tuh. Kalau yang habis bermain tapi dia nggak kelihatan di sesi latihan, kemungkinan besar itu main. Karena dia masa rehab. Kalau Manchester City sistemnya kayak gitu. Dan jadi kalau lihat latihan City. Iya. Kalau misalkan dia nggak ada di situ tapi bisa main, bisa kemungkinan lihat dia cedera. Kalau dia nggak cedera, dia bisa kemungkinan besok main. Karena pengen di fresh cepet diistirahatin. Sistemnya City gitu. Oke. Oh, gila. Ini nih yang nggak kelihatan dari apa? Dari konten-konten yang lain gitu. Kalau di Chelsea biasanya itu di sesi YouTube-nya ada pertandingan 5 lawan 5. Ya, pasti. Biasanya lihat yang banyak bermain dengan tim inti dan memakai ini nih, yang baju titi apa itu yang buat ngedeteksi detak jantung. Oh, mini set. Iya, mini set yang kayak gitulah buat dada. Nah itu bisa kemungkinan besar jadi starting. Gitu ya. Kalau dari MU agak susah YouTube-nya karena dia digambarin secara umum. Kalau MU lebih lihat di majalah Men. Itu cuma bisa ngelihat majalah. Iya, majalah Men. Majalah Men namanya Men. Itu siapa aja yang berangkat ke kota, dia bakal berangkat atau bakal stay di hotel. Itu sih. Untuk tim-tim selanjutnya ada lagi karakternya, tapi nanti di episode selanjutnya aja. Ini tips yang cuma bisa dipikirkan, diutarakan oleh sang pemenang FPL Indonesia tahun kemarin, Bayu Alpukat. Ya. Bayu Alpukat. Oke bro. Gimana Bi? Lo punya tips kata-kata mutiara yang lain juga? Enggak anjir, gue gak kepikiran ternyata gitu ya. Gue mau beli majalah Men dulu besok. Bentar, ini majalah Men itu dalam bahasa apa? Tagalog, Afrika Selatan, Ethiopia, atau apa bahasanya? Biasanya di Twitter, kalau nggak di web ada. Dia ngasih tahuin siapa aja. Biasanya di Twitter sih. Iya, yang berangkat buat bertanding. Gitu. Oke. Begitu kita sudah review untuk 3 jimat masing-masing tim. Dan Bayu juga udah share untuk tips yang mungkin belum atau sedikit dipikirkan oleh para manajer FPL gitu. Itu silakan digarisbawahi, silakan diamati untuk kalau misalkan nggak percaya cek di YouTube channelnya masing-masing, official club masing-masing, terus dilihat aja di game kemarin bener nggak, terbukti nggak untuk teori-teorinya Bayu. Kalau misalkan memang terbukti, bisa dipakai sebagai patokan untuk game-game berikutnya supaya tidak terjebak oleh Pep Roulette, Lampard Roulette, dan roulette yang lainnya. Oke, segitu aja cukup untuk episode jimat game week ini. Sampai jumpa di jimat-jimat berikutnya. Semoga dengan jimat yang kita pilih ini bisa menjadi suatu diferensial yang meledak dan bisa mendongkrak ranking para manajer di FPL Indonesia. Thank you, bye-bye.